Bab 1115. Aku siap kapanpun, jawab Surya acuh tak acuh sambil merokok. Monza melirik ke belakang melalui spion, merasa sangat iri. Mereka selalu bersikap penuh hormat dan berhati-hati di hadapan staf. Bahkan saat Brody masih ada pun, situasinya selalu seperti itu. Jangankan lagi merokok di dalam mobil staf, mereka juga harus memperhatikan nada bicara mereka saat bicara dengan staf. Hanya saja, kepala departemen yang baru datang ini bisa merokok kapan saja dan di mana saja. Dia bisa berbicara dengan santai, seolah tidak peduli dengan apapun. Namun, staf tampak tidak mempermasalahkan hal ini. Dia selalu bersikap ramah pada Surya. Namun, saat Monza memikirkan pencapaian Surya, yang sudah menorehkan berbagai macam prestasi yang mencengangkan meski baru beberapa hari berada di sini, Surya memang hebat. Monza hanya bisa menahan rasa irinya. Staf melanjutkan, kamu baru saja datang ke sini, jadi kamu mungkin belum mengerti. Sekarang aku akan menjelaskannya secara lebih detail supaya kamu bisa memahaminya. Aku mendengarkan, balas Surya dengan tenang. Di seluruh Baruma Utara, ada 4 kekuatan besar. Ada pasukan penjaga perbatasan Karen, keluarga Kalai, pemimpin suku Xian di wilayah Xian, keluarga Korin, panglima perang yang ditinggalkan di sini selama Perang Dunia II dan keluarga Remi, angkatan bersenjata yang melarikan diri dari Aerovia pada masa Republik, jelas staf. Surya mengangguk. Staf pun melanjutkan, 4 kekuatan besar ini menguasai seluruh Baruma Utara. Semuanya memiliki kekuatan yang sama. Dulu, semua orang bertarung satu sama lain untuk memperebutkan wilayah. Tapi dalam 10 tahun terakhir ini, semua orang berfokus untuk menghasilkan uang. Jadi, suasana di sini relatif damai, meski perselisihan kecil masih terjadi dari waktu ke waktu. Surya tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan. Sekarang 4 keluarga besar, termasuk ayahku, hanya mengendalikan pasukan. Bisnis akan diurus oleh kami, putra dan putrinya. Semua orang juga bekerja dengan cukup baik. Tentu saja, dalam bisnis pasti akan selalu ada persaingan dan konflik meski ada rasa curiga antar satu sama lain, kami juga bisa hidup bersama dengan damai. Surya mengangguk. Hanya saja, kali ini seseorang sudah bertindak terlalu jauh. Mereka menyewa tentara bayaran secara terbuka, menginvasi wilayah suku Karen, bahkan mencoba membunuhku. Jadi, aku harus bicara baik-baik dengan mereka, kata staf dengan dingin. Surya mengerutkan kening, lalu bertanya, bukankah kamu akan jauh lebih kuat kalau meminta ayahmu turun tangan? Kalau ayahku sampai ikut campur masalah ini, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan di seluruh daerah. Kamu harus tahu kalau pasukan pemerintah Baruma selalu mengawasi kami. Kami nggak bisa benar-benar bertikai karena ini akan jadi kesempatan bagi pasukan pemerintah, kata staf. Surya mengungkapkan pemahamannya, lalu berkata sambil tersenyum, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Staf tersenyum simpul. Pada saat itu, konvoi tiba di bawah sebuah bukit, sebelum akhirnya berhenti. Staf dan Surya turun dari mobil, lalu berkata, kamu akan ikut denganku. Yang lain, tetap di sini untuk mengawasi. Surya mengangguk, menatap Monza, lalu berkata, bagi kelompok menjadi 2 tim, lalu bentuk barisan perlindungan di depan dan di belakang. Kalau terjadi hal yang nggak terduga, aku dan Nona akan mundur. Nanti kalian harus melindungi kami secara bergantian. Pastikan Nona aman. Baik, jawab Monza dengan serius. Staf tersenyum sambil bertanya, apa kamu tahu caranya bertempur? Aku lahir sebagai tentara bayaran luar negeri, jawab Surya sambil tersenyum. Staf tertawa puas, lalu memimpin Surya menuju lereng bukit. Tak lama kemudian, keduanya sampai di lereng bukit. Mereka melihat ada 6 orang yang sudah berdiri di sana. 2 pria dan 1 wanita, masing-masing dengan pengawal mereka. Surya mengikuti staf menaiki lereng bukit, lalu berdiri di belakangnya. Staf menyapukan pandangannya ke wajah 3 orang lainnya. Staf, kenapa kamu meminta kami untuk datang ke sini?
Kamu harusnya tahu kalau kami semua sangat sibuk, kata seorang pria berusia 30-an yang mengenakan seragam militer dengan dingin. Pria dan wanita lain juga memandang staf dengan ekspresi dingin. Staf mencibir, lalu berkata, siapapun yang mau membunuhku, silakan maju saja dengan berani. Bab 1116. Itu fitnah. Siapa yang mau menculikmu? Teriak pria lain sambil menyentuh pistol di pinggangnya. Wajah Surya berubah muram. Dia berkata dengan nada dingin, singkirkan tanganmu. Kalau enggak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria itu langsung menjadi marah. Dia berteriak, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu punya hak bicara di sini? Tatapan Surya menjadi dingin. Dia hendak melangkah maju, tapi staf melambaikan tangannya. Surya pun mendengus dingin, lalu kembali berdiri diam. Pada saat ini, staf berkata, Efren, semua orang juga punya senjata, nggak perlu menggunakannya untuk mengancam. Menurutku, kalau kamu berani melakukan sesuatu, kamu harus berani mengakuinya, bukan begitu? Pria yang bernama Efren Korin itu mendengus dingin, menurunkan tangannya, lalu berujar, kalau aku yang melakukannya, aku pasti akan mengakuinya. Apa menurutmu pasukan aliansi Libero akan takut pada pasukan penjaga perbatasan Karen? Nona Staf, kalau pasukan keluarga Remy mau menculikmu, apakah kami masih memerlukan bantuan dari luar? Apakah kamu meremehkan kami? Seorang wanita bersenjata yang seumuran dengan Staf mengatakan ini sambil tersenyum manis. Staf mengerutkan kening sambil berkata, Nania, kalau begitu bisakah kamu memberitahuku, kenapa ada tentara bayaran yang menyerang grup Liora? Bagaimana aku tahu? Mungkin pasukan pemerintah yang melakukannya. Mereka selalu menganggap kita sebagai ancaman, kata Nania sambil tertawa terbahak-bahak. Staf menatap orang pertama yang berbicara, lalu berkata dengan nada dingin, Helki, kamu juga nggak mau mengakuinya. Helki mendengus, kalau aku yang melakukannya, aku akan mengakuinya sekarang. Sejauh ini, Efren dari keluarga Korin, Helki dari keluarga Kalai di wilayah Xian dan Nania dari keluarga Remy semuanya membantah tentang masalah tersebut. Staf juga tidak yakin apakah benar-benar mereka yang melakukannya atau bukan. Mungkin juga pasukan pemerintah yang melakukannya untuk memprovokasi perang di antara mereka. Namun, tak peduli apapun alasannya, kalau serangan ke grup Liora tidak dibalas, itu hanya akan membuat mereka terlihat lemah. Di tempat di mana hukum rimba berlaku, menunjukkan sedikit saja kelemahan bisa membuat musuh benar-benar menyerang dan menghancurkanmu. Staf menatap ketiganya, lalu berkata dengan nada dingin, apakah pasukan pemerintah memiliki kekuatan yang begitu besar hingga mereka bisa membawa tentara bayaran melewati zona pertahanan kalian dan masuk ke Marawa? Apa hubungannya dengan kami? Sahut Efren lebih dulu. Helki bahkan menimpali dengan lebih dingin, kalau kamu punya kemampuan, pergi saja mencari pasukan pemerintah itu. Kamu sudah salah mencari kami. Dia pasti nggak berani melakukannya, kata Nania sambil tertawa. Wajah staf berangsur-angsur menjadi muram. Dia perlahan mundur selangkah. Surya dengan sadar melangkah maju, lalu berkata dengan nada dingin, Nona sudah mengatakannya. Kali ini, kami hanya memberi peringatan pada kalian. Pada saat yang sama, hal yang sama mungkin saja akan terjadi di wilayah kekuasaan kalian juga. Kalian berhati-hati saja. Efren yang sudah sangat marah, langsung bertanya dengan tegas, siapa kamu? Berani sekali berbicara seperti itu di sini. Seorang pengawal berani mengancam kami. Apa kamu cari mati? Helki menunjukkan niat membunuh yang kuat di wajahnya. Nania berkata sambil tersenyum, dari mana anjing ini berasal? Berani sekali dia menggonggong di sini. Apakah menurutmu dengan adanya staf di sini, kami nggak akan berani membunuhmu? Begitu mereka bertiga selesai berbicara, tiga pengawal di belakang mereka maju dengan ekspresi muram, lalu mengelilingi Surya. Salah satu pengawal berkata dengan nada dingin, izinkan aku memberinya pelajaran agar dia tahu ketika tuannya sedang berbicara, dia nggak boleh menyela sesuka hati. Setelah mengatakan ini,
pengawal itu memunculkan sebuah kapak yang memancarkan api energi spiritual yang berkobar-kobar. Tekanan energi spiritual mulai menyebar, rerumputan dan pepohonan tampak merunduk, angin kencang juga bertiup. Dia adalah seorang kultivator alam spiritual. Surya tersenyum simpul, lalu berkata, lebih baik kalian bertiga menyerang secara bersamaan agar enggak membuang waktu. Efren jadi makin marah. Dia berteriak, Cais, bunuh dia untukku. Cais juga sangat marah. Dia melangkah maju dengan teriakan keras. Dia menghantamkan kapak di tangannya yang penuh dengan kekuatan petir ke kepala Surya. Suara keras yang tajam terdengar, diiringi dengan ledakan keras di udara. Tombak itu jatuh ke arah kepala Surya seperti kilat. Surya mendengus dingin sambil membentuk pedang panjang di tangannya. Api energi spiritual membara di pedang panjang itu. Tekanan energi spiritual yang sama kuatnya mulai melonjak. Segera setelah pedang panjang itu muncul, Surya meloncat menghindari serangan kapak milik Cais. Kemudian, dia menebas ke arah pinggang Cais dengan satu gerakan. Kapak Cais meleset, tapi dia melayangkan serangan balik dengan teriakan keras. Bab 1117. Kekuatan energi spiritual yang besar sekali lagi memicu ledakan suara yang keras. Namun, Surya hanya tersenyum dingin. Dia menghantam Cais, lalu pada saat yang sama menusukkan pedangnya ke tulang rusuk Cais dengan punggung tangannya. Tusukan yang tajam mengenai pinggang Cais. Tabrakan ini sangat tidak terduga sehingga keduanya hampir berada dalam kontak langsung. Serangan kapak Cais pun gagal. Terlebih lagi, serangan Surya yang menembus tulang rusuk Cais ini dilakukan dengan tangan terbalik dari sisi tubuhnya. Dengan tingkat penyamaran yang sangat tinggi, saat Cais merasakan serangan pedang yang menakutkan, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dalam keadaan darurat, Cais berteriak keras, segera meningkatkan seluruh energi spiritualnya untuk membentuk api pelindung, lalu melompat mundur dengan cepat. Namun, meski begitu, pedang Surya masih berhasil menusuk menembus pinggang Cais, membuat darah segar terus mengalir. Kedua serangan Surya ini sangat licik, kejam dan juga tak terduga. Hanya butuh waktu beberapa detik bagi Surya untuk membuat Cais terluka dan mundur. Meski cederanya tidak serius, tetap saja ini sangat memalukan. Cais menatap Surya dengan tatapan bingung, hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Keterampilan seni bela diri Surya sungguh luar biasa. Cais belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Hal ini memberinya perasaan bahwa dia tidak mampu melawan Surya, bahkan ada sedikit rasa takut di hatinya. Pada saat ini, Efren, Helki dan Nania juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagaimanapun juga, Cais adalah kultivator alam spiritual tahap menengah. Namun, dia dikalahkan oleh dua gerakan saja oleh seseorang yang juga berada di alam spiritual. Kenapa perbedaan kekuatan mereka besar sekali? Kali ini, staf tertawa terbahak-bahak sambil menatap ketiganya dengan ekspresi bangga. Rasa malu menyelimuti hati Cais. Cais pun meraung dengan suara rendah. Api energi spiritual di kapaknya kembali menyala, lalu auranya mulai meningkat secara signifikan. Tekanan energi spiritual yang kuat terus menyebar keluar, memicu angin kencang berputar. Angin kencang meraung, menciptakan suasana yang menakutkan. Surya berdiri di tengah angin, memegang pedang dengan satu tangan, lalu berkata dengan nada dingin, "Aku sudah menyuruh kalian untuk menyerang bersama-sama. Jangan membuang-buang waktuku." Kata-kata Surya sangat memprovokasi ketiga orang itu. Helki pun berteriak, "Akela, bunuh dia untukku. Darian, potong dia hingga menjadi beberapa bagian. Dia masih sangat muda, tapi sombong sekali," perintah Nania dengan wajah muram. Sebenarnya, mereka juga bisa melihat bahwa Cais bukanlah tandingan Surya. Mereka tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri di depan staf, jadi mereka mencari alasan untuk menyuruh anak buah mereka maju bersama. Tidak peduli bagaimanapun, mereka harus membunuh pria sombong ini terlebih dahulu. Akela dan Darian menerima perintah tersebut. Mereka memunculkan pedang energi spiritual di tangan mereka,
melepaskan tekanan energi spiritual yang kuat. Ketiga orang itu semuanya memiliki kekuatan di alam spiritual tahap menengah dan tahap akhir. Dalam dunia kultivasi, mereka juga tidak bisa dianggap lemah. Dengan ledakan kekuatan penuh, 3 tekanan energi spiritual menuju ke arah surya. Saat 3 gelombang tekanan energi spiritual melonjak, suara melengking terdengar di lereng bukit, menimbulkan angin ribut. Surya berdiri di tengah-tengah 3 tekanan energi spiritual. Pakaiannya berkibaran, seolah-olah dia sedang berada di tengah badai yang bisa membuatnya dalam bahaya kapan saja. Pada saat yang sama, 3 orang yang sudah meningkatkan energi spiritual mereka hingga ke tingkat maksimum, meraung serentak sambil mengayunkan pedang spiritual di tangan mereka, lalu menyerang ke arah surya. 3 pedang spiritual saling bersilangan, membawa energi spiritual yang besar, semuanya menuju titik vital surya. Mereka bertekad untuk membunuh surya dalam satu serangan. Bab 1118. Surya tiba-tiba tertawa keras. Di atas pedang panjang di tangannya, ada nyala api energi spiritual yang membumbung tinggi. Ledakan tekanan energi spiritual yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Tekanan energi spiritual yang menakutkan berpusat pada surya, lalu menyebar ke segala arah. Angin kencang yang dihasilkan oleh 3 tekanan energi spiritual segera hancur oleh tekanan energi spiritual surya yang menakutkan, membentuk aliran energi roh yang bergejolak menuju langit. 3 orang yang menyerang surya dengan ganas tiba-tiba merasakan tekanan yang besar. Mereka merasa seperti terjebak dalam lumpur. Mereka menjadi sangat sulit untuk bergerak. Saat ini, mereka benar-benar dibuat terkejut. Alam spiritual tahap puncak. Harus diketahui bahwa alam spiritual tahap puncak sudah berada dekat dengan kekuatan tingkat suci. Hal ini sangat menakutkan. Ekspresi Efren, Helki dan Nania juga tampak berubah. Kemungkinan besar, mereka bertiga bukanlah tandingan kultivator yang sudah berada di alam spiritual tahap puncak. Saat ini, hanya staf yang menunjukkan senyuman bangga. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Surya berteriak keras. Dia menyerang Chais secara langsung dengan pedang panjang yang membawa energi spiritual yang menakutkan. Chais yang merasa ketakutan langsung mengangkat kapaknya untuk melawan. Namun, Surya memotong kapak Chais menjadi beberapa bagian tanpa kesulitan, lalu membuat Chais terpelanting hanya dengan satu tendangan. Chais dibuat terbang sampai memuntahkan darah. Saat menendang Chais hingga terbang, Surya bergerak ke samping untuk menghindari serangan langsung Akela sambil memukul dada Akela yang ada di belakang dengan sikunya. Surya juga menebas ke depan dengan pedangnya untuk memotong salah satu lengan Daryan. Kemudian, Surya menarik kembali pedangnya, menebas ke belakang untuk memotong salah satu kaki Akela sebelum menendangnya. Surya melakukan serangan dan pertahanan secara bersamaan. Surya menarik pedangnya, lalu mengarahkannya secara diagonal ke tanah. Pada saat yang sama, Chais jatuh dengan keras ke tanah, lalu memuntahkan seteguk darah. Daryan yang tidak siap langsung kehilangan lengannya. Dia mundur dengan terkejut. Akela jatuh ke tanah pada saat yang sama. Semua tulang rusuknya patah, kakinya yang putus juga mengeluarkan banyak darah. Semua ini berlangsung hanya dalam 10 detik. 3 orang itu terluka parah pada saat yang sama. Akela dan Daryan bahkan kehilangan satu kaki dan satu lengan, sepenuhnya kehilangan kemampuan bertarung mereka. Mereka bertiga memandang Surya dengan sangat ketakutan, tidak mampu menggambarkan kengerian yang mereka rasakan dengan kata-kata. Kekuatan kultivator alam spiritual tahap puncak memang lebih kuat dari mereka. Namun, di bawah kepungan 3 orang, Surya masih bisa memberikan mereka cedera yang serius hanya dengan beberapa gerakan saja. Surya pasti merupakan yang terbaik di alam spiritual tahap puncak, terutama kemampuan seni bela dirinya. Gerakannya yang misterius dan tidak terduga membuat mereka merasa tak berdaya, juga kehilangan semangat bertarung sepenuhnya. Efren, Held dan Nania semua terpaku di tempat. Sama-sama kultivator alam spiritual, tapi kenapa Surya begitu menakutkan? Surya bisa melukai bawahan mereka hanya dalam waktu 10 detik.
Setelah beberapa saat, wajah mereka bertiga berubah menjadi sangat muram. Jika staf memerintahkan Surya untuk membunuh mereka saat ini, nyawa mereka pasti akan dalam bahaya. Meski mereka datang bersama banyak pengawal, semuanya sudah membuat kesepakatan untuk meninggalkan pengawal di kaki gunung. Jarak ini terlalu jauh bagi pengawal mereka untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, dengan kekuatan Surya, hanya butuh beberapa detik saja baginya untuk membunuh mereka. Melihat ekspresi muram di wajah ketiga orang itu, staf tertawa terbahak-bahak. Dia menatap mereka bertiga sambil bertanya, "Kenapa? Takut?" Nania menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada serius, "Kecuali kamu mau memprovokasi perang di antara semua pihak, apa yang perlu aku takutkan?" Saat ini, Efren dan Helki juga kembali tersadar. Pemikiran mereka sebelumnya memang timbul karena ketakutan sesaat. Staf sebenarnya juga tidak akan berani menyentuh mereka. Mereka semua adalah pewaris dari pasukan mereka masing-masing. Begitu terjadi sesuatu di sini, perang besar akan segera terjadi. Tiga keluarga mereka pasti akan bekerja sama untuk menghancurkan suku Karen terlebih dahulu. Staf tidak akan berani mengambil risiko ini. Sejak awal, keseimbangan di antara mereka sangatlah rapuh. Begitu kejadian seperti itu terjadi, keseimbangan tersebut akan segera rusak, menimbulkan bencana dari konsekuensi yang tidak bisa diprediksi. Bab 1119. Tidak ada dari mereka yang berani untuk mengambil risiko ini. Harus diketahui bahwa pasukan pemerintah Baruma selalu mengawasi mereka. Setelah memikirkan hal ini, ekspresi ketiga orang itu akhirnya melunak. Namun, mereka juga tidak berani bicara sembarangan di hadapan staf. Bagaimanapun juga, kekuatan Surya sudah terlihat jelas di sini. Meski dia tidak membunuh mereka, mereka juga tidak akan bisa menahannya kalau dia menghajar mereka. Surya benar-benar tak terkalahkan. Melihat ketiganya terdiam, staf tahu bahwa tujuannya sudah tercapai. Kemudian, dia berkata dengan nada dingin, "Hari ini hanya peringatan saja. Kalau aku mengetahui ada di antara kalian yang terkait dengan masalah ini, aku akan menggunakan cara yang sama untuk membalasnya." Setelah staf selesai berbicara, dia berbalik pergi. Dengan langkah besar, Surya menyingkirkan pedangnya, menatap wajah ketiga orang itu, mendengus dingin, lalu mengikuti staf pergi. Di atas lereng bukit, Efren dan yang lainnya tampak sangat marah. Mereka menunjukkan ekspresi muram. Hari ini mereka sudah kehilangan harga diri. Tiga bawahan alam spiritual mereka dikalahkan oleh seorang bawahan alam spiritual staf. Selain itu, semuanya juga terluka parah. Hal ini benar-benar membuat mereka malu. Sialan, bocah ini sombong sekali. Aku pasti akan membunuhnya. Dia harus dibunuh. Kalau dia nggak mati, kita nggak akan pernah bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi di hadapan si jalang staf itu. Jarang sekali ketiganya mencapai kesepakatan dalam satu hal. Saat ini, staf dan Surya sudah sampai di kaki gunung. Monza dan anak buahnya sudah membentuk dua garis pertahanan, bersembunyi di kaki gunung. Begitu melihat mereka berdua turun gunung dengan selamat, Monza buru-buru maju menyambut mereka. Dia mengangguk hormat sambil bertanya, "Nona, Pak Surya, kalian baik-baik saja?" Staf tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berjalan menuju mobilnya. Surya berkata dengan nada dingin, "Lindungi kami mundur secara bergantian." Baik, Monza segera mengikuti perintah dan mengambil alih komando. Surya dan staf masuk ke dalam mobil. Kemudian, Surya mengemudikan kendaraan menuju grup Liora. Staf yang duduk di kursi penumpang, berkata sambil tersenyum, "Kamu tampil dengan sangat baik. Kalau menurutmu kinerjaku bagus, kamu bisa menambah gajiku lagi," balas Surya sambil mengemudi. Staf tertawa, lalu berujar, "Jangan khawatir, aku nggak kekurangan uang, melainkan kekurangan talenta sepertimu. Aku akan menggandakan gajimu." "Terima kasih, Nona," kata Surya sambil tersenyum. Mereka berdua kembali ke grup Liora. Staf tampak berada dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bersenandung di sepanjang jalan.
Setelah kembali ke perusahaan, staf menyuruh Surya untuk istirahat. Surya langsung kembali ke kamarnya sendiri. Pada saat ini, Jada datang ke kantor, lalu berkata, "Nona, ada sesuatu yang ingin aku laporkan padamu." "Ada apa?" Staf menyilangkan kaki, mengangkatnya ke atas meja, lalu menyalakan rokoknya. Jada mengerutkan kening sembari berkata, "Sepupu Surya, Charmaine, datang ke sini dan mengucapkan beberapa hal yang aneh." "Apa yang dia katakan?" tanya staf dengan santai. Jada membalas, "Charmaine bilang kalau dia curiga Surya datang ke sini dengan niat yang nggak baik." Staf tertegun sejenak, lalu perlahan bangkit dan menatap Jada sambil bertanya, "Kenapa dia mengatakan itu?" "Aku merasa Charmaine ingin mengatakan kalau identitas Surya nggak sesederhana kelihatannya," balas Jada. Staf bertanya perlahan, "Kenapa bisa nggak sederhana?" "Aku juga nggak paham dengan jelas. Aku hanya membuat kesimpulan berdasarkan kata-kata Charmaine," jelas Jada. Staf berpikir sejenak. Sesaat kemudian, staf bertanya perlahan, "Di mana dia?" "Aku sudah mengatur agar dia tetap tinggal di sini. Aku juga sudah menyuruh Deka untuk tutup mulut," kata Jada. Staf mengetukkan jarinya di atas meja. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, "Bawa dia ke sini, lalu perintahkan semua penembak jitu untuk melengkapi diri mereka dengan peluru yang bisa menembus baju besi. Siapkan juga penyergapan di sisi yang berlawanan. Beri tahu Monza untuk menyuruh mereka membawa roket, bersiap untuk pertempuran." "Baik, Nona." Jada melanjutkan, "Apa kamu ingin memberitahu ayahmu?" Staf mencibir, "Apa aku perlu memberitahu ayahku tentang masalah seorang kultivator alam spiritual tahap puncak biasa?" Jada mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Bab 1120. Surya berbaring di kamar sebentar, lalu merasa bahwa dia perlu menghubungi Leonard. Karena sekarang Surya tidak hanya mengejar harta negara, tapi juga berencana menyelamatkan masyarakat Aerovia yang ada di sini. Hal ini adalah tugas besar. Jika dia tidak berkomunikasi dengan Leonard, mungkin akan ada masalah yang muncul. Bagaimanapun juga, dia sekarang sedang ada di luar negeri. Hal ini bisa dengan mudah memicu insiden internasional. Setelah merenung sejenak, Surya bangkit, lalu melepaskan gelombang kejut mental dari tubuhnya. Semua perangkat pemantauan di dalam ruangan mati total. Setelah mendengus dingin, Surya mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Leonard. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung. Surya pun mengungkapkan maksudnya. Namun, suara canggung Leonard datang dari sisi lain telepon, "Surya, aku sudah menunggu telepon darimu. Tapi sekarang, Pak Dwi dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural sudah mengambil alih urusanmu. Kamu akan diberi nama Sandi Pedang Tajam. Kamu bisa menghubungi Pak Dwi secara langsung." Surya tercengang. Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural turun tangan. "Kenapa?" Surya pun menelepon Dwi dengan rasa ingin tahu. "Pak Dwi, apa yang terjadi?" tanya Surya dengan ramah. Surya merasa bahwa lebih baik menunjukkan rasa hormat terhadap pria tua misterius ini. Suara Dwi yang sudah tua terdengar, "Surya, setelah kami mengetahui kamu pergi ke sana, kami membuat rencana dan berkomunikasi dengan pihak Baruma untuk menindaklanjuti penipuan elektronik dan juga kasus perdagangan manusia yang merajalela. Kamu harus bersembunyi di sana untuk melakukan pengintaian sementara waktu. Setelah kami dan pihak Baruma membuat rencana terperinci, kami akan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya." "Baiklah, tapi Pak Dwi, ada seorang bernama Charmaine yang sepertinya sangat nggak suka denganku. Aku khawatir dia akan membuat masalah," kata Surya sambil mengerutkan kening. Surya tidak merasa keberatan dengan pengaturan Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural. Sudah merupakan tugasnya untuk menyelamatkan masyarakat negaranya dari bahaya. Namun, Surya selalu merasa bahwa tingkah gadis bernama Charmaine itu agak ekstrim. Mungkin Charmaine juga akan membuat masalah. Dwi terdiam beberapa saat, lalu berkata perlahan, "Aku akan memberi tahu Leonard untuk menarik orang itu kembali. Kamu bisa mengintai dengan tenang."
Terus perkuat kekuatanmu di sana, pastikan naik ke posisi setinggi mungkin, lalu dapatkan kepercayaan terbesar mereka. Sialan, kalian tahu segalanya, ya. Surya sedikit terkejut. Kali ini, Surya datang tanpa membawa siapapun. Mungkinkah ada orang dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural di sini? Dwi menjawab dengan tenang, kami bukanlah orang yang hanya duduk diam saja. Apa kamu meremehkan aku yang sudah tua ini? Surya tak bisa berkata-kata. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, baiklah, Pak Dwi. Aku akan menunggu perintahmu. Setelah menutup telepon, Surya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural memang tidak boleh dianggap remeh. Terlebih lagi orang tua ini, dia sungguh tak terduga. Namun, jika dipikir kembali, bagaimana mungkin Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural bisa mengendalikan banyak orang kuat tanpa kemampuan yang super kuat? Setelah beberapa saat, Surya tidak memikirkannya lagi. Sekarang, karena Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural sudah punya rencana, Surya tinggal menunggu perintah saja. Pada saat itu, terdengar suara ketukan di pintu. Masuk. Surya pergi ke ruang tamu, lalu melihat Jada membuka pintu untuk masuk. Wanita itu berkata sambil tersenyum, Nona mencarimu. Aku akan segera ke sana, kata Surya. Jada mengangguk, lalu melangkah pergi. Surya merenung sejenak, lalu meninggalkan kamarnya untuk pergi ke kantor staf. Di dalam kantor, Surya melihat Charmen sedang duduk di sana dengan canggung. Surya melirik Charmen, tersenyum simpul, lalu bertanya sambil menatap staf, Nona, ada tugas apa untukku? Sepupumu datang ke sini. Dia bilang mau bertemu denganmu, kata staf dengan senyum main-main sambil menatap Surya. Surya berbalik, duduk di sebelah Charmen, lalu bertanya sambil tersenyum, Charmen, bagaimana pekerjaanmu di kawasan industri? Charmen tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menundukkan kepala, tampak sangat patuh. Staf tidak berkomentar, hanya menatap keduanya sambil tersenyum. Ketiga orang di ruang itu terdiam dalam keheningan. Bab 1121. Surya mengerutkan kening sambil bertanya, bukankah kamu bilang ingin bertemu denganku? Katakan saja padaku kalau ada yang mau dikatakan. Charmen masih tidak berbicara, masih menunjukkan penampilan lemahnya. Namun, kali ini staf tersenyum sembari berkata, Surya, aku mendengar dari sepupumu kalau kalian nggak akrab satu sama lain sebelum datang ke sini. Iya, aku hanya mendengar dia mau ke sini. Jadi, aku mau datang juga untuk melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan uang atau enggak, jawab Surya dengan tenang. Staf mengangguk, lalu berkata perlahan, kamu ada tugas sore ini. Kita akan pergi ke kawasan industri Deka. Deka bilang ada orang yang enggak patuh di sana. Pergilah ke sana, lalu bunuh beberapa dari mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Oke, kapan kita akan pergi? Tanya Surya tanpa ragu. Staf tersenyum sembari berujar, bersiaplah, kita akan berangkat sebentar lagi. Surya mengangguk. Namun, pada saat ini Charmen tiba-tiba berdiri, lalu menatap Surya dengan ekspresi penuh amarah di wajahnya. Surya menatap Charmen dengan ekspresi tenang. Bagaimana kamu bisa bertindak begitu kejam terhadap rekan sebangsamu sendiri? Teriak Charmen dengan keras. Surya membalas acuh tak acuh, ini hanya masalah uang. Jangan ikut campur urusanku. Seperti yang aku duga, kamu akhirnya berkhianat. Dasar kamu pengkhianat. Charmen tidak bisa menahannya lagi. Dia memaki Surya dengan keras. Surya hanya bisa menghela napas. Hal yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Kali ini, staf berkata dengan nada serius, Surya, beri aku penjelasan. Surya melirik ke arah staf, lalu menatap Charmen yang sangat marah dan berkata perlahan, apakah kamu tahu kalau kebodohanmu bisa menyebabkan kematian? Aku hanya tahu kalau kamu sudah menjadi pengkhianat negara, tangan kanan dan antek penjahat. Teriak Charmen dengan tajam. Surya hanya bisa menggelengkan kepala. Gadis ini benar-benar bodoh. Saat ini,
Wajah staf sudah berubah muram. Dia menatap Surya sambil bertanya, sepertinya kamu benar-benar agen Aerovia. Surya menatap staf. Semuanya sudah sampai pada titik ini, identitasnya juga sudah jelas. Demi bisa menghukum Surya, Charmaine tidak ragu-ragu mengekspos identitasnya juga. Tidak ada gunanya lagi bagi Surya untuk menjelaskan. Melihat Charmaine yang sangat marah dan menunjukkan sikap adil itu, Surya tersenyum simpul, lalu berkata, kamu benar. Aku adalah agen Aerovia. Staf menyipitkan matanya, lalu bertanya dengan dingin, apa kamu tahu bagaimana orang sepertimu akan mati? Nggak tahu, tapi nggak mungkin aku mati di sini, balas Surya dengan tenang. Staf mendengus dingin, saat ini, setidaknya ada 6 senapan sniper berat di sisi berlawanan yang dilengkapi dengan peluru penembus besi. Ada juga lebih dari puluhan peluncur roket yang dilengkapi dengan hulu ledak daya tinggi. Kultivator alam spiritual, bahkan kultivator alam spiritual tahap puncak, nggak akan bisa menahan semua itu. Benarkah? Surya menyalakan rokok. Dia tampak tidak peduli. Staf menatap Surya dengan dingin, lalu berujar perlahan, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Bunuh Charmaine, benar-benar menjadi bawahanku dan bekerja untukku. Aku akan menaikkan gajimu. Sekarang Surya memiliki gaji bulanan sebesar 4 miliar. Nominal, ini adalah jumlah yang sangat mengesankan. Jika gaji itu dinaikkan lagi, siapapun itu pasti akan tergoda. Ketika Surya mendengar ini, dia mengangkat alisnya, mengeluarkan pedang pengusir kegelapan, lalu mulai memainkannya di tangannya dan menatap ke arah Charmaine. Staf meletakkan salah satu kakinya pada tombol yang ada di bawah meja, lalu menatap Surya dengan dingin. Charmaine mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu berkata tanpa rasa takut, majulah. Meski kamu membunuhku, kamu akan tetap menjadi sampah negara. Kamu akan selamanya dihujat oleh semua orang, menjadi penjahat negara. Haha, Surya tertawa, lalu berujar, kamu adalah polisi yang baik, tapi bukan polisi yang memenuhi syarat. Charmaine berkata dengan nada dingin, hidupku nggak perlu dinilai oleh seorang pengkhianat. Surya mendengus dingin. Dia tiba-tiba berdiri, lalu menendang Charmaine ke lantai. Charmaine berteriak kaget, seluruh tubuhnya terpental ke sudut dinding. Pada saat yang sama, pedang pengusir kegelapan Surya melepaskan api energi spiritual yang berbahaya. Surya langsung menebaskan pedang itu dengan satu serangan. Bersambung ke bab 1122. Terima kasih.